صلوا على النبي محمد. رمضان وقلبي تواق، والعين بقربك تشتاق، والحب بمحراب صلاتي خجل يحمله العشاق. رمضان وقلبي تواق، والعين بقربك تشتاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو فيه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pemuda-pemudi Islam, pendengar, santri santriwati Jabal Hindi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua. Kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul allazi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Rasulullah itu adalah manusia yang mengeluarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang ini. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada sore yang dirahmati oleh Allah ini, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian masalah kitab yang senantiasa kita mengikutinya, yaitu kitab Majmu'atul Kutubid Daniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah. Kitab ini adalah kitab yang sama-sama kita kaji, kajian rutin pada bulan Ramadan. Dan kajian ini adalah kajian terakhir masalah kitab Majmu'atul Kutubid Daniyah fi Bayani Usulil Aqidatil Islamiyah. Maka daripada itu, pendengar dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, santri-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mendengar
dengan seksama, dengan serius, supaya tidak terjadi kesalahpahaman ketika saya menyampaikan sesuatu fi mas'alatil aqidah, pada masalah aqidah. Kemarin kita telah membahas masalah perkataan Al-Imam Ahmad Rifa'i. Al-Imam Ahmad Rifa'i adalah beliau al-mufassir, al-muhaddis, al-lughawi. Beliau orang yang pakar tafsir, pakar masalah hadis, dan pakar masalah bahasa Arab. Dan beliau pimpinan dari tariqah, pendiri tariqah Ar-Rifa'iyah. Beliau adalah ulama ahli sunnati wal jamaah. Beliau Asy'ariyan, adalah pengikut Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Dan beliau, sebagaimana yang sudah kita dengarkan sama-sama perkataan beliau tentang masalah tauhid, ghayatul ma'rifah al-iqanu biwujudihi ta'ala, al-iqanu billah biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak ma'rifah, puncak pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa disifati dengan sifat makhluk dan tanpa bertempat. Inilah keyakinan Al-Imamu Ar-Rifa'i. Dan pada sore yang dirahmati oleh Allah ini, saya akan menjelaskan perkataan Al-Imam dari masa Rasulullah SAW hingga masa salafun salih tentang keyakinan tanzih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluknya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat benda, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ukuran. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Karena pada zaman sekarang adalah zaman akhir zaman, banyaknya akidah yang melenceng dari akidah ahli sunnah. Banyak orang yang mengaku ahli sunnah akan tetapi dia bukan ahli sunnah. Banyak orang yang mengaku mengikuti ulama salafun salih akan tetapi hakikatnya dia bukan mengikut ulama salafun salih. Ada perkataan Al-Imam Ali karamallahu wajha. Beliau pernah berkata, qala al-Imam Ali karamallahu wajha, sayarji'u qaumun min hadhihi al-ummah inda qatirabis sa'ati kuffara. Faqala rajulun, ya amiral mu'minin, kufruhum bimadha? Abil inkari am bil ihdath? Faqal bal bil inkar, yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Imam Ali mengatakan, saya raji'un qaumun, akan datang suatu masa, akan datang suatu golongan, inda qatirabis sa'ah, ketika kiamat semakin dekat, akan datang suatu golongan ketika kiamat semakin dekat, kuffara, golongan tersebut kembali menjadi keluar dari Islam. Golongan tersebut kembali kepada kekufuran. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki bertanya kepada Al-Imam Ali karamallahu wajhah, ya amiral mu'minin, kufruhum bimadha? Abil inkari am bil ihdath? Wahai amiral mu'minin, Al-Imam Ali karamallahu wajhah, kekufuran mereka itu disebabkan apa? Apakah kekufuran mereka itu disebabkan ingkar kepada Allah
Ataukah kekufuran mereka itu disebabkan mereka melakukan hal-hal yang baru? Apa perkataan Imam Ali? Imam Ali mengatakan bal bil inkar. Faqal bal bil inkar. Yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Kekufuran mereka itu, mereka kembali kepada kekufuran disebabkan karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengingkaran mereka kepada Allah? Maka Al-Imam Ali mengatakan yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala fayasifunahu bil jismi wal a'dha, dan mereka mensifati Allah dengan sifat anggota badan, dan mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat benda. Orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat anggota badan seperti apa? Seperti meyakini bahwasanya Allah punya tangan, meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai rambut, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kepala, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kaki, Allah Subhanahu wa taala mempunyai mata. Ini adalah sifat anggota badan yang disandarkan kepada Allah, dan ini sudah terjadi pada zaman sekarang, dan perkataan Al-Imam Ali terjadi pada zaman sekarang. Akan datang suatu zaman nanti ketika kiamat semakin dekat, kata Imam Ali, ada suatu golongan yang kembali kepada kekufuran karena menyebabkan mereka itu ingkar kepada Allah. Apa pengingkaran mereka? Mereka mengingkari Allah dan mensifati Allah dengan sifat benda, dan mensifati Allah dengan sifat anggota badan. Dan ini sudah terjadi pada zaman ini. Perkataan Al-Imam Ali terjadi pada zaman sekarang. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan kasihkan dalil bagaimana perkataan, bagaimana keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan para sahabat, keyakinan salafun salih tentang akidah tanzih, akidah ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Rasulullah mengatakan kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada sebelum sesuatu ada. Ini keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ada sebelum sesuatu ada. Allah ada sebelum langit ada. Allah ada sebelum bumi ada. Allah ada sebelum arasy ada. Allah ada sebelum tempat ada. Allah ada sebelum sesuatu ada. Inilah keyakinan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya keyakinan Al-Imam Ali. Al-Imam Ali karamallahu wajha. Beliau mengatakan Al-Imam Ali ini adalah menantunya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Gelaran Imam Ali adalah Misbahut Tauhid. Kenapa Al-Imam Ali digelar dengan Misbahut Tauhid, lampunya Tauhid? Karena Al-Imam Ali paling banyak sering menjelaskan masalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Apa keyakinan Al-Imam Ali? Imam Ali mengatakan kana Allahu wa la makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Kana Allahu wa la makan. Allah ada tanpa tempat. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan sekarang Allah tetap ada tanpa tempat. Allah yang menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan langit Allah ada tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan langit Allah tidak berubah. Allah ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat Allah ada tanpa tempat.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat, Allah tidak berubah karena Allah adalah Khaliq. Allah tetap ada tanpa tempat. Ini keyakinan Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Al-Imam Ali karamallahu wajhah di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Imam Ali karamallahu wajhah di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Imam Ali mengatakan, rawahul imamu al-hafiz Abu Mansur al-Baghdadi, rawahul al-hafiz Abu Mansur al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Imam Ali mengatakan, innallaha khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li zatihi. Innallaha khalaqal arsha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arash, izharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya, walam yattakhidhu makanan li zatihi, bukan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan arash untuk tempat duduk bagi zatnya, bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan arash untuk menampakkan kekuasaannya. Ini adalah satu dalil bagi kita semua. Satu dalil bagi kita semua, bantahan bagi orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas arash. Ini satu dalil bagi kita semua, bantahan bagi orang yang meyakini Allah duduk di atas arash, Allah duduk di langit. Bantahannya apa? Bantahannya perkataan Al-Imam Ali karramallahu wajhah, rawahul Abu Mansur al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Abu Mansur al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq menukil perkataan Al-Imam Ali karramallahu wajhah sebagai dalil bagi kita semua, bagi orang yang meyakini Allah berada duduk di atas arash, maka inilah dalil bantahan orang tersebut. Apa tadi? Al-Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, innallaha khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li zatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arash izharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya. Wa lam yattakhidhu makanan li zatihi, bukanlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan arash itu untuk tempat bagi zatnya, bukan, akan tetapi untuk menampakkan kekuasaannya. Ini adalah perkataan Al-Imamu Ali karramallahu wajhah. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, santri-santriwati Jabal Hindi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini Allah Subhanahu wa taala ada sebelum sesuatu ada. Keyakinan Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan Allah ada sebelum sesuatu ada, dan Allah tetap ada, dan sekarang ini Allah Subhanahu wa taala tetap ada, dan Allah Subhanahu wa taala ada, adanya Allah tidak bertempat. Ini keyakinan Al-Imam Ali. Dan Al-Imam Ali juga meyakini dan berkata bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arash itu adalah menampakkan kekuasaannya, bukan tempat duduk bagi zatnya. Sekarang Al-Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80 Hijrah dan beliau wafat pada tahun 150 Hijrah. Al-Imam Abu Hanifah wa yaqulu fi kitabihi Al-Fiqhul Akbar. Al-Imam Abu Hanifah berkata di dalam kitabnya Fiqhul Akbar, beliau mengatakan wallahu wahidun la min tariqil adad lakin min tariqi annahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la yushbihu syai'an minal asya' min khalqihi wa la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata di dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan wallahu wahid, Allah itu wahid, la min tariqil adad, bukan dalam segi bilangan. Allah itu wahid tetapi bukan dalam segi bilangan. Akan tapi bagaimana? Walakin min tariqi annahu la syarikalah. Akan tetapi makna wahid di sini adalah la syarikalah. Allah tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum sesuatu ada. La yushbihu syai'an minal asya'. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Wala yushbihuhu syai'un min khalqihi. Dan seluruh makhluknya, seluruh sesuatu itu tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Al-Imam Abu Hanifah yang meyakini Allahu la yushbihu syai'an minal makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-ajzu an darkil idraki idraku wal bahsu an zatihi kufrun wa isyrak. Beliau mengatakan orang yang mencari-cari zat Allah, orang yang merasa lemah mengetahui hakikat Allah, maka ini adalah keimanan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Wal bahsu an zatihi kufrun wa isyrak. Tetapi orang yang mencari-cari zat Allah, di mana Allah, bagaimana bentuk Allah, mencari hakikat Allah, maka orang tersebut kufur wa isyrak, kekufuran dan kesyirikan. Inilah perkataan Al-Imam Abu Bakar Siddiq. Al-ajzu an darkil idraki idrak wal bahsu an zatihi kufrun wa isyrak. Perkataan Al-Imamu Abu Bakar Siddiq ini jelas bantahan bagi aliran yang mengatakan zat Allah itu bisa dibayangkan. Ini adalah bantahan bagi aliran yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dibayangkan, bisa dicari. Kalau hakikat kita sudah tinggi, tauhid kita sudah tinggi, maka kita bisa membayangkan zat Allah. Ini aliran sesat dan menyesatkan. Bantahannya adalah perkataan Al-Imamu Abu Bakar Siddiq. Imam Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia. Tingkatan sahabat yang paling mulia, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-ajzu an darkil idrak idrak
orang yang merasa lemah mengetahui hakikat Allah, maka orang tersebut inilah keimanan. Wal bahthu an zatihi kufrun wa isyrak. Orang yang mencari-cari hakikat Allah, zat Allah, maka ini adalah kekufuran. Kata Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, santri-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan Al-Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat. Al-Fiqhul Absat. Beliau mengatakan kana Allah taala wala makana kana qabla ay yakhluqa kana walam yakun aina wala khalqa wala syai'a wa huwa khaliqun kulla syai'in. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan di dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat, beliau mengatakan kana Allah taala wala makan. Allah ada tanpa tempat. Kana qabla ay yakhluqa kana. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat, menciptakan sesuatu, kana Allah ada. Walam yakun aina wala khalqa wala syai'a wa huwa khaliqun kulla syai'. Tidak ada sesuatu selain Allah, dan tidak ada makhluk selain Allah. Wala syai'a wa huwa khaliqun kulla syai', dan tidak ada sesuatu dan dianya Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta tiap sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala sebelum sesuatu ada. Makhluk belum ada, tempat belum ada, segala sesuatu belum ada, langit belum ada, arsy belum ada, bumi belum ada, Allah ada. Setelah sesuatu ada, Allah tetap ada. Sebelum sesuatu ada, Allah ada tanpa tempat. Setelah sesuatu ada, Allah tetap ada tanpa tempat. Inilah keyakinan Al-Imamu Abu Hanifah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat. Ada dalil yang sering dijadikan hujjah bagi orang yang menisbatkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit. Ada dalil. Akan tetapi hujjah ini orang tersebut tidak memahami apa maksud dari perkataan ini. Al-Imam Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan wa hadzal Imam Malik yadkhulu alaihi ar-rajul fil masjid. Tatkala ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, dan ketika itu Al-Imam Malik bersama murid-muridnya lagi pengajian, lagi halaqah, lagi majlis. Yarwil Baihaqi fi kitabih Asma'i was Sifat. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitabnya Asma'i was Sifat. Min tariqi Yahya bin Yahya, dari Yahya bin Yahya. Fayaqulu lahu ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa. Maka laki-laki yang masuk di dalam masjid tadi bertanya kepada Al-Imam Malik, ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini surat Thaha ayat 5. Kaifa istawa, bagaimana istawa di sini? Maka Al-Imam Malik mengatakan istawa kama wasafa nafsah wala yuqalu anhu kaif wa kaifu anhu marfu. Istawa sebagaimana yang Allah sifatkan pada dirinya. Wala yuqalu anhu kaif, dan jangan dikatakan kaif. Kaif ini ada sifat makhluk, jangan dikatakan bagaimana.
Wa kaifu anhu marfu'. Dan sifat makhluk itu ditiadakan buat Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Malik. Al-Imam Malik di dalam perkataannya ini, Imam Malik mengatakan istawa kama wasafa nafsah. Istawa di sini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini sebagaimana yang Allah sifatkan pada dirinya, jangan diapa-apakan lagi. Inilah yang dikatakan dari perkataan ulama salafun saleh. Tidak ada satupun ulama salafun saleh menafsirkan istawa makna bersemayam. Tidak ada ulama salafun saleh satupun yang menafsirkan istawa itu maknanya duduk. Akan tetapi ulama salafun saleh ketika dikatakan istawa, apa kata ulama salafun saleh seperti Al-Imam Malik, kama wasafa nafsa, sebagaimana Allah sifati dirinya dah. Istawa sebagaimana yang Allah kehendaki saja. Istawa sebagaimana yang Allah kehendaki saja, kata Al-Imam Malik. Tidak ada Al-Imam ahli sunnati wal jamaah, ulama salafun saleh mengatakan istawa maknahu bersemayam, tidak ada. Bahkan mereka mengatakan istawa kama wasafa nafsa. Istawa itu sebagaimana yang Allah sifati saja. Allah yang lebih tahu maknanya. Ini perkataan Al-Imam Malik. Akan tetapi Al-Imam Abul Hasan Asy'ari ketika menafsirkan ayat ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang lainnya, mereka mengatakan fayu'awwiluna. Kalimat ini harus ditakwil supaya tidak terjadi kerusakan makna. Apalagi pada zaman sekarang, yang mana zaman sekarang itu banyak orang yang tidak mengetahui hal-hal masalah ilmu agama, dan dikhawatirkan orang tersebut mensifati Allah dengan makhluk. Maka ulama mengatakan fayu'alwiluna, maka ditakwil. Apa maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy. Ini perkataan ulama-ulama, sebahagian ulama. Sebahagian ulama mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa sebagaimana yang Allah sifati saja, sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebagian ulama mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa qahara 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy. Inilah penafsiran akidah ahli sunnati wal jamaah yang mengikuti Al-Imam Abul Mansur wal Imam Abul Hasan Asy'ari dan Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Inilah keyakinan mereka, keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Dan sekarang mayoritas umat Islam yang berada di Indonesia mengikuti mazhab Al-Imam Syafi'i. Mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i tentang keyakinan ahli sunnati wal jamaah? Bagaimana perkataan beliau? Beliau mengatakan rawahul Imamul Hafiz Murtaddu Az-Zabidi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Murtaddu Az-Zabidi. Al-Imam Syafi'i yaqul, Imam Syafi'i mengatakan innahu ta'ala kana wala makan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Fa khalaqal makana wa huwa ala sifatil azaliyyati kama kana qabla khalqil makan. Allah yang menciptakan tempat, dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya azali. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat, dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya azali kama kana qabla khalqi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat sebelum menciptakan tempat, setelah menciptakan tempat Allah tetap ada tanpa tempat. Inilah keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Wala yajuzu alaihi taghayyur fi dzatihi, maka tidak boleh dikatakan Allah itu berubah pada zatnya. Walat tabdilu fi sifatihi,
dan tidak boleh dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berubah pada sifatnya. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Rawahul Hafiz, rawahul Al-Imam Al-Hafiz Murtadha Az-Zabidi. Jadi seluruh ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ali karramallahu wajhah, Al-Imam Abu Bakar Siddiq, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya keyakinannya sama, yaitu meyakini Allah ada sebelum sesuatu ada, setelah sesuatu ada Allah tetap ada. Allah ada sebelum, Allah ada tanpa tempat sebelum sesuatu ada, setelah sesuatu ada Allah tetap ada tanpa tempat. Inilah keyakinan ijma'ul ulama. Kalau masalah tauhid tidak ada pertentangan. Berbeda dengan masalah fikih. Kalau masalah fikih ada sedikit khilaf, ada pertentangan. Menurut mazhab Al-Imam Malik cara berwuduk begini. Menurut mazhab Al-Imam Syafi'i cara berwuduk begini. Menurut mazhab Al-Imam Abu Hanifah cara berwuduk gini. Menurut mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal cara berwuduk gini. Ada perbedaan. Akan tetapi kalau masalah akidah, seluruh imam, 4 mazhab sahabat Rasulullah seluruhnya tidak ada perbedaan kalau masalah akidah. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, santri-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah Ahlussunnati wal Jamaah yang dianut mayoritas umat Islam seluruh dunia, yang dianut oleh sahabat-sahabat Rasulullah, yang dianut oleh para ulama tentang masalah akidah ini. Maka daripada itu, teman-teman sekalian hendaklah berpegang teguh dengan akidah yang ini, akidah ahli sunnati wal jamaah, supaya tidak terjadi kesesatan, supaya tidak terjadi simpang siur kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kita di akidah ahli sunnati wal jamaah sampai akhir hayat kita nanti, supaya kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Karena akidah kita sama dengan akidah Rasulullah. Akidah kita sama dengan para sahabat. Akidah kita sama dengan ulama salafun salih, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah. Maka daripada itu, pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian kita pada hari ini, kajian kita pada sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan ini adalah kajian penutup dari kitab Majmu'atul Kutub fid Daniyah fi Bayani Aqidatil Islamiyah. Kajian penutup kita pada hari ini mungkin sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata atau ada pembahasan yang kurang, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin bertanya, boleh berkomentar. Dan apabila teman-teman sekalian ingin memahami masalah akidah ahli sunnati wal jamaah, maka bisa dilihat kembali video-video saya dari bagian yang pertama sampai akhir ini, supaya lebih mudah memahami akidah ahli sunnati wal jamaah. Mudah-mudahan kepada teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan pada hari ini, dari pertama yang saya sampaikan sampai sekarang, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa amalkan. Dan jangan lupa al-ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita selama hari ini, apa yang kita perbuat selama hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu agama. Maka daripada itu,
Teman-teman sekalian, demikianlah kajian kita pada sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bagi teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya sampaikan, yang selama hari ini yang saya sampaikan, kitab Majmu'atul Kutubid Daniyah yang selama hari ini saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kita di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma shabba al-huda wa haba wa ma takallama jidh'un fil hasha taraha wa hina man zaha badrul la ghisha'a lahu تورق الصبح في كفي وانتصباها يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على